Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kafid Masabirin, absen 18 dari kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses pengangkutan pada tumbuhan. Proses pengangkutan air dan garam mineral. Pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi seperti pada tumbuhan biji dilakukan melalui dua mekanisme. Yang pertama, air dan mineral diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar. Pengangkutan ini dilakukan di luar berkas pembuluh, sehingga disebut sebagai mekanisme pengangkutan ekstravaskuler. Yang kedua, air dan mineral diserap oleh akar. Selanjutnya diangkut dalam berkas pembuluh, yaitu pada pembuluh kayu atau silem, sehingga proses pengangkutan disebut pengangkutan vaskuler. Air dan garam mineral dari dalam tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, menembus korteks akar, masuk ke stele, dan kemudian mengalir naik ke pembuluh silem sampai pucuk tumbuhan. Berikut adalah gambarnya. Pengangkutan ekstravaskuler. Dalam perjalanan menuju silinder pusat, air akan bergerak secara bebas di antara ruang antar sel. Pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah di luar berkas pembuluh ini dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu apoplas dan simplas. Berikut adalah gambarnya. Pengangkutan apoplas. Pengangkutan sepanjang jalur ekstraseluler yang terdiri atas bagian tak hidup dari akar tumbuhan, yaitu dinding sel dan ruang antar sel. Air masuk dengan cara difusi. Aliran air secara apoplas tidak dapat terus mencapai silem karena terhalang oleh lapisan endodermis yang memiliki penebalan dinding sel dari suberin dan lignin yang dikenal sebagai pita Kaspari. Dengan demikian, pengangkutan air secara apoplas pada bagian korteks dan stele menjadi terpisah. Berikut adalah gambarnya. Pengangkutan simplas. Pada pengangkutan ini, setelah masuk ke dalam sel epidermis bulu akar, air dan mineral yang terlarut bergerak dalam sitoplasma dan vakuola, kemudian bergerak dari satu sel ke sel yang lain melalui plasmodesmata. Sistem pengangkutan ini menyebabkan air dapat mencapai bagian silinder pusat. Adapun lintasan aliran air pada pengangkutan simplas adalah sel-sel bulu akar menuju sel-sel korteks, endodermis, perisikkel, dan silem. Dari sini, air dan garam mineral siap diangkut ke atas menuju batang dan daun. Berikut adalah gambarnya. Pengangkutan intravaskuler. Setelah melewati sel-sel akar, air dan mineral yang terlarut akan masuk ke pembuluh kayu atau silem, dan selanjutnya terjadi pengangkutan secara vertikal dari akar menuju batang sampai ke daun. Pembuluh kayu disusun oleh beberapa jenis sel, namun bagian yang berperan penting dalam proses pengangkutan air dan mineral ini adalah sel-sel trakea. Bagian ujung sel trakea terbuka membentuk pipa kapiler. Struktur jaringan silem seperti pipa kapiler ini terjadi karena sel-sel penyusun jaringan tersebut mengalami fusi atau penggabungan. Air bergerak dari sel trakea satu ke sel trakea yang di atasnya mengikuti prinsip kapilaritas dan kohesi air dalam sel trakea silem. Berikut adalah gambarnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.